Salam warga Kerajaan Allah, jumpa kembali dengan saya Pendeta Togar Purba di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luangkanlah waktu kita untuk saat pada pagi hari ini bersekutu atau merenungkan firman Tuhan. Percayalah Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila kita membangun hubungan bersama Tuhan yang kita sembah, itu akan baik kita sebagai orang percaya, karena kita akan dibangun dengan dasar yang teguh lewat kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan, karena dari firman Tuhanlah kita akan melakukan segala perkara-perkara yang tidak bisa kita lakukan, maka Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita sesuai dengan iman kita. Kalau kita beriman, maka perkara-perkara ajaib itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Demikianlah saudara salam Tuhan, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan sebelum memulai ibadah. Bila saudara rindu untuk mendukung pelayanan ini, setelah kolom ini atau subscriber, tekanlah tombol tersebut. Mari kita bersepakat bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu yang kami sembah, yang kami kenal melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan mendengar suara firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Markus 5 ayat 25 sampai 34. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga ia dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal kujama jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjama jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatku. Engkau bertanya, siapa yang menjama aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampaklah dan tersungkurlah di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat terakhir, kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di pagi hari ini firman Tuhan berjudul yaitu disembuhkan pendarahan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sesuatu hal yang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita sembuh seketika, pastilah kita akan senang. Nah, ini kalau firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, yang dalam 12 tahun dalam kebenaran yang ditulis firman Tuhan, yaitu seorang perempuan menderita dalam hal pendarahan. Artinya tubuhnya keluar dari tubuhnya darah, seorang salam Tuhan. Tentu sesuatu hal yang dia alami 12 tahun. Kita bayangkanlah ketika kita mengalami seperti seorang perempuan ini, darah tubuh atau tubuh kita keluar dari tubuh kita, pastilah kita akan merasa takut. Mungkin kita akan merasa berpikir tidak akan lama lagi karena ada darah keluar secara terus-menerus. Kita tidak tahu apakah ini darah yang keluar secara terus-menerus, tetapi dalam firman Tuhan ia menderita karena pendarahan keluar 12 tahun. Artinya
bukan waktu yang singkat Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, waktunya yang begitu lama, dan dia merasa hal tersebut harus segera diobati. Maka dia ada tekad untuk mengobati sakitnya. Dalam firman Tuhan di ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi ada tekad Bapak Ibu untuk dapat sembuh. Kita pun akan juga mungkin akan melakukan yang sama ketika kita ada sakit atau yang kita alami, pastilah kita akan pergi ke alat medis atau sekarang ke rumah sakit seorang Tuhan untuk dapat disembuhkan. Dan seperti ini yang dilakukan juga, di mana seorang perempuan mau untuk dapat sembuh, maka dia ada tekad pergi yang disebut dalam firman Tuhan, yaitu kepada tabib itu. Tabib seperti sekarang disebut seorang dokter. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang perempuan, ada tekad untuk mengobati penyakitnya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, inilah 12 tahun dia merasa sakit, dan saat itu juga dia berulang-ulang ke dokter, berulang-ulang datang ke tabib, tapi tidak kunjung sembuh. Tentulah mungkin kalau seseorang bisa panik, kalau seseorang bisa khawatir, kalau seseorang sudah memprediksinya penyakit-penyakit, kalau sekarang disebut mungkin kanker atau penyakit yang ganas itu seorang dalam Tuhan, karena 12 tahun. Tetapi inilah seorang perempuan dengan penuh kesabaran, penuh dengan kesetiaan, mungkin dia dapat merasakan itu. Tetapi kalau kita firman Tuhan yang sangat luar biasa itu, di saat dia mengalami sakit tersebut, seorang dalam Tuhan 12 tahun sudah diobati, 12 tahun juga yang kita tidak tahu apakah dia melakukan secara perkara tersebut untuk datang ke tabib untuk dapat disembuhkan. Tetapi dalam firman Tuhan berulang-ulang. Dan saat berulang-ulang tersebut dia datang ke medis, dia mendengar kabar tentang Yesus itu. Ayat selanjutnya dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mendengar berita-berita tentang Yesus. Mendengar perkara-perkara tentang Yesus. Mendengar perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, baik itu tentang Yesus menyembuhkan, tentang Yesus juga mengajar. Jadi seorang perempuan ini dalam firman Tuhan mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang. Jadi seorang perempuan ini ada tekad Bapak Ibu dan seorang dalam Tuhan, untuk dapat disembuhkan, untuk dia merasakan kuasa daripada Yesus itu. Karena dikatakan firman Tuhan, dia mendekati Yesus ini dari belakang. Jadi mendekati seperti ingin menjamah daripada jubah Yesus itu, di mana ada tekad untuk menjamah jubahnya. Dalam firman Tuhan, sebab dikatakan ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, seorang dalam Tuhan, disinilah hal yang kita melihat sesuatu terobosan kepada seorang perempuan di saat dia menderita, di saat juga dia mendengar kabar Tuhan Yesus, ada sesuatu tekad untuk berjumpa, mendekati diri. Nah, katakan dalam firman Tuhan. Nah, ini harus dapat kita respon Bapak Ibu dan seorang dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang yang percaya bersama dengan seorang perempuan pendaraan ini. Dia percaya bahwa ketika dia menjamah jubahnya, maka akan terjadi perkara ajaib itu. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, mungkin kita tidak melihat kuasa Tuhan saat itu juga, tetapi dapat kita lihat melalui firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini iya dan amin. Firman Tuhan ini harus menjadi pegangan kita. Firman Tuhan ini harus dapat juga kita imani. Karena ketika kita mengimani itu juga, maka hal-hal yang akan kita diperhadapi tentang penyakit kita, mungkin kita mengalami, itu bisa terjadi seperti seorang perempuan itu juga. Nah, ini seorang perempuan dalam firman Tuhan dijelaskan dalam hal di mana Tuhan menyembuhkan. Dikatakan ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sembuh dari penyakitnya. Nah, ini hal sesuatu tekad, hal mendekatkan diri kepada Yesus, maka ada pemulihan, maka ada kesembuhan.
Dan kita adalah orang yang percaya yang bersama dengan perempuan yang 12 tahun ini. Saat itu juga dia mengimani bahwa menjamah jubah Yesus itu maka terjadilah kesembuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita orang yang tidak melihat kuasa Yesus saat yang dilakukan seorang perempuan ini, yang dia mendekatkan diri kepada Yesus, dan saat itulah terjadi perkara-perkara ajaib. Dan pada hari ini kita sebagai orang percaya yang seorang perempuan ini juga percaya pada Yesus, kita juga orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita bangkitkanlah untuk selalu kita mendekatkan diri kepada Yesus, karena ketika kita mendekatkan diri, maka disitulah kita akan dibimbing, maka disitulah kita akan diajar, maka disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, seperti seorang perempuan itu yang dalam firman Tuhan ini menjelaskan seketika itu juga sembuh perempuan itu, seorang salam Tuhan. Bukan dalam waktu yang lama sembuh, seperti orang kalau datang ke medis perlu waktu 1 minggu untuk sembuh. Karena apa? Karena makan obat, seorang salam Tuhan, untuk dapat sembuh. Tetapi di sini hanya seketika. Seketika artinya tidak waktu yang lama, segera. Dalam detik itu juga perempuan itu berhenti pendarahan. Dikatakan firman Tuhan yang selanjutnya yang dijelaskan dalam firman Tuhan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak. Ada tenaga yang keluar, ada kuasa Tuhan yang keluar, yang saat itu keluar karena perempuan ini disembuhkan dengan kuasa daripada Yesus itu. Yang secara ajaib itulah yaitu kuasa yang menyembuhkan seorang perempuan dari pendarahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, disinilah hal yang kita dibawa, pentingnya untuk kita melihat hal-hal yang terjadi melalui firman Tuhan ini. Seorang perempuan dalam seketika itu mendekatkan diri kepada Yesus, sembuh. Itulah yang dilakukan, ada tekad. Mari pada pagi hari ini kehidupan kita sebagai orang percaya, biarlah kehidupan kita ada tekad untuk berusaha, bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Karena ketika kita ada tekad, maka kita akan diperhadapi mungkin kekhawatiran, dan ketika kita berusaha, maka percayalah kekhawatiran itu akan hilang sendiri, dan kita akan dimampukan, dan kita akan dikuatkan, dan kita akan diberikan hal-hal yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Seperti seorang perempuan ini yang 12 tahun menderita pendarahan. Ayat terakhirnya, ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita sebagai orang percaya, walaupun Tuhan yang kita sembah tidak dapat kita lihat secara kasat mata, tetapi harus kita imani Bapak Ibu dan seorang salam Tuhan. Karena ketika kita mengimani, maka yang kita imani ini akan bisa kita yakinkan, bahkan melalui imanlah akan bisa terjadi perkara-perkara ajaib. Karena melalui imanlah seorang perempuan 12 tahun berhenti pendarahan. Nah, seorang salam Tuhan menderita 12 tahun perempuan ini, tetapi ada tekad untuk dapat sembuh dengan berjumpa, dengan mendekatkan diri kepada Yesus. Mari pada pagi hari ini sebagai orang percaya, kalau Tuhan Yesus melakukan hal-hal ajaib yang 2026 tahun lalu, kehidupan kita sebagai orang percaya biarlah dapat kita imani. Karena melalui imanlah maka kuasa Tuhan bisa terjadi, seperti layaknya seorang perempuan ini yang berkata, di mana Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, seorang salam Tuhan, itulah tekad, itulah ada usaha. Mari pada pagi hari ini kita sebagai orang percaya, biarlah kehidupan kita ada usaha untuk bersekutu, untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan bosan-bosan bersekutu memuliakan nama Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia bisa mendengar doa kita. Dia bisa mendengar setiap hal yang kita mohonkan kepadanya. Untuk itulah seorang salam Tuhan, rindukanlah datang kepada Tuhan seperti setiap hari atau di pagi hari ini. Mari kita sambut segala kegiatan kita dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Terpuji namamu, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Seorang perempuan 12 tahun dalam penderitaan ya Tuhan, di mana perempuan tersebut mengalami sakit pendarahan Bapa. Tetapi dengan kuasa dari Engkau ya Tuhan, perempuan ini ada tekad, ada usaha, sehingga ya Bapa yang baik berjumpa dengan Engkau, dengan kuasa yang daripada Engkau mengalir kepada perempuan ini, dan saat itulah sembuh seorang perempuan ya Tuhan dari pendarahan. Biarlah melaluinya firman Tuhan kami diajar ya Bapa, bahwa kuasa-Mu bisa bekerja seketika itu juga ya Bapa. Olehnya pada saat hari ini kami orang yang percaya ya Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Olehnya bimbing kami ke arah yang baik ya Tuhan, ke arah yang benar, agar ya Tuhan nama-Mu kami dapat memuliakan ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Sebentar kami akan beraktivitas ya Tuhan. Segala kegiatan kami dari pagi ke malam kami serahkan dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Terimalah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.